Buset, santuy bener sih mbak. Ntar kalau gue belin salah lagi nih, marah. Ini tengah jalan loh. Yo guys, kembali lagi bersama saya, Koko Driver. Selamat pagi guys. Di hari Jumat ini gue mau kembali on beat. Mari kita lihat akan ada kisah spesial apa hari ini. Langsung aja ya, kita online kan GrabCar, GoCar, dan InDrive. Sekarang hari Jumat dan gue lagi berada di daerah Senayan City. Coba kita lihat ya kondisi orderannya gimana. Gacor atau anyep nih guys. Ya barusan tempat ngetem gue diusir satpam ya. Jadi kita coba jalan-jalan dulu sambil nyari orderan nih. Beginilah kondisi Sensi kalau pagi-pagi nih. Wah, jalan langsung dapet cuy. Dari GBK nyebrang doang nih ke perumahan ya. Dapatnya 14.400 berarti. Ya udahlah ya, dekat ini. Tinggal belok kiri terus nyebrang. Sini-sini juga akhirnya. Ya udah, kita gas dulu lah. Makasih ya. Kembalinya 2.000. Udah nggak usah. Oh, makasih Bu. Ya, makasih ya. Yuk. Yap, hari ini dibuka dengan orderan teri ya, 14.000. Yang barusan kayaknya GoCar hemat ya, apa gua salah? Coba kita lihat. Wih, dapat poinnya 200. Gile. Ya, nggak ada keterangannya. Gimana cara taunya ya GoCar hemat atau enggak? Langsung dapat lagi guys, 20.000 lagi. Segini jaraknya, oke lah. Gak apa-apa, kita ambil aja. Alright, sekarang gue on the way jemput orderan kedua, 1,4 kilo. Iya, yang Innova itu ya Pak? Oke. Oh, iya. Titiknya yang itu soalnya. Di sana toko atau rumah juga? Oh, oke deh. Wih, orderan kedua hari ini kita bawanya barang, bukan orang ya. Jadi nganterin seperti apa, bed cover apa selimut gitu. Ada beberapa barang. Gue bingung kenapa pada nggak pesennya yang gosen ya. Mungkin kalau pesen gosen jarang ada yang terima kali. Makanya mereka pada pesannya yang GoCar biasa. Padahal untuk Argo kayaknya lebih murah kalau order yang gosen deh. Tapi ya gitu, karena mungkin lebih murah, jadi si customer ini pesen nggak ada yang terima orderannya, mungkin ya. So dia putuskan untuk pesan GoCar biasa, tapi nganterinnya barang. Jadi kan lebih cepat gitu dapat drivernya. Dan
hampir semua driver jadi mau ngangkut. Kalau pengalaman gue tuh kalau udah orderannya udah gosen itu hampir pada nggak mau deh ngambil gosen. Pagi dengan golengan. Saya dari Gosen Bu, mau nganter barang. Oh ya, ini ada orangnya ya? Sorry, bentar Bu. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Sahrul ya Mbak? Betul. Oke, makasih. Ini ke lurus ke sana bisa keluar jalan raya, Pak? Nah, nganter barang nggak enaknya gini nih. Kalau titiknya nggak jelas atau orang yang penerimanya nggak standby itu bingung jadinya. Nih gue tanya atau sebelah sana lagi, wah nggak tahu. Gimana coba yang ngirim nggak tahu gimana guanya. Tapi untungnya bisa selesai dengan lancar ya. Tadi orangnya keluar dari gang situ. Tuh, tadi orangnya dari sini nih. Buset, santuy bener sih mbak. Ntar kalau gue belin salah lagi nih, marah. Ini tengah jalan loh. Sekarang gue mau cek ini ya, ketersediaan layanan. Kemarin perasaan Gokar Hemat udah gue matiin deh. Sekarang otomatis nyala lagi ya. Gosen juga matiin deh. Kita main Gokar biasa aja. Orderan ketiga dapat dari Grab. Mantap. Waduh, 79.000 nih. Kemanakah kita? Dari Jaksel ke Pesona Square Depok ya. Dapatnya 79.000. Dan gue cek jalanan gak macet. 39 menit 20 kilo. Woi, mantap nih. Kita ambil aja lah yang ini. Pesona Square. Iya, Depok ya. Ada e-tolnya nggak Pak? Ada. Nanti di bil aja ya Pak. Oke, siap. Sini aja. Iya, 16.000. Di aplikasi aja ya, Pak. Oke, siap. Sampailah kita di Depok. Dapat bersihnya, masukin tol dulu 16.000, confirm. Dapatnya 79.000. Lupa isi bensin, sisa 2 bar ya. Sekarang gue mau ke arah Shell dulu. Jadi kita isi di Shell sembari nunggu orderan searah. Gue langsung set orderan searah soalnya mau balik ke tempat customer ya. Jadi tadi tuh gue di Sensi habis dropin tim polesan. Dan mereka update sekarang 9:30 sudah naik coating 1. Jadi mungkin estimasi jam 1 jam 2 mereka udah selesai. Makanya gue langsung buru-buru set orderan searah balik ke Sensi. Sampai di Shell guys. Wih, harganya turun nih. Yang super jadi 12.630. Oke, kita gas isi dulu. Oke, bensin udah isi 200, dapat 15 liter. Nambahnya segitu tuh. Orderan searah udah di set. Sekarang saatnya kita menunggu.
Udah setengah jam belum mendapatkan order searah nih. Dan dari Shell ini kalau mau ke daerah Sensi tuh udah deket banget exit tol ya. Jadi gue bener-bener gak bisa keliling-keliling. Karena kalau gue keluar dari Shell ini udah otomatis ya pilihan gue cuman exit tol langsung matas ke Sensi. Kalau gue muter-muter di Depok lagi kena macet dan belum tentu juga dapat orderan searah, yang ada makin rugi. Makanya ini gue mau bahas dikit ya, mumpung momennya pas. Gue mau ngerespon dikit sama netizen-netizen yang suka komen tuh penghasilan lu kecil kok, harusnya bisa lebih gede, penghasilan gue bisa sekian. Dan komen-komen itu nggak cuman di YouTube gue ya, gue sering lihat-lihat TikTok driver online lain, YouTube lain tuh kadang-kadang ada aja orang yang komen kayak gitu, kecil banget penghasilan lah, kayak ngeremehin gitu loh. Selain penghasilan, kadang-kadang kita ngambil argo juga dikomenin juga, kayak argo teri diambil, kayak bodoh banget gitu loh. Argo kakap nggak diambilin, orang mah fokus main argo kakap, lebih untung, lebih ini, lebih itu. Guys, gue bilangin ya, jadi nggak semua driver online itu kerjaannya hanya driver online tok gitu. Nggak semuanya tuh full time di driver online. Jadi ya kita sebagai yang part timer kayak gini, kalau menurut gue pribadi ya, hari ini tuh udah kesalahan fatal gue ngambil argo kakap ke Depok. Karena ya jadinya kayak gini, gue mau nggak mau jam 12 mesti nyampe lagi di Sensi, gue jadi masih nyasar di Depok sekarang nih jam 10, setengah 11 bahkan. Mau nggak mau kan, jadi karena ngambil argo kakap 79.000, nanti baliknya gue mesti matas kosong. Itu aja baliknya gue udah harus modal bensin sendiri sama modal tol. Kita nggak usah hitung bensinnya dulu deh, kita hitung modal tol baliknya aja. Itu tadi gue hitung udah bisa 30 ribuan sampai ke Sensi. Jadi ya menurut gue, kita ngambilin argo kakap atau argo teri ya itu suka-suka si drivernya. Kalau menurut gue juga, kalau part timer tuh memang cocoknya ngambilin argo teri, jadi seputaran area dia hidup aja gitu, area dia tinggal. Kalau bela-belain kita cuman part time, bela-belain ngambil argo kakap, gue beberapa kali pada ujung-ujungnya malah lebih rugi dibanding ngambilin argo teri. Kecuali kalian yang bener-bener full time 24 jam tuh jadi driver online. Misalkan kalian ngambil argo kakap ke Depok nih atau ke Bogor, dan kalian udah di mobil tuh udah siap sedia baju, alat mandi. Jadi begitu ngambil argo kakap yang jauh tuh ke Bogor, ya kalian bisa stay di situ 1-2 hari gitu. Kalian berani nyari orderan di situ sampai nanti dapat orderan lagi balik ke arah rumah kalian. Nah itu baru menurut gue cocok kalau ngambilin argo kakap. Nah kalau cuman part time doang jadi driver online ya kayak gue gini, ya menurut gue paling cocok yang ngambilin argo teri lah. Kayak let's say ya kalau Gokar Hemat memang itu argonya agak keterlaluan ya. Menurut gue kalau argo di 19.000, 25.000, max di 50.000 tuh masih oke. Dibanding gue belain sekali ambil argo kakap gini, pada akhirnya gue pulangnya matas, yang jadinya rugi. Yang kedua soal total penghasilan ya. Kalian yang suka komen penghasilan kecil gue bisa dapat sekian bla 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 bla, mungkin maksudnya baik ya, menyemangati atau ngasih info, terima kasih. Tapi gue cuma mau bilangin ada juga driver online yang jadi part time juga. Nah kalau driver online part time itu ya gue rasa sih mereka nggak fokus 100% ke penghasilan ya. Ada yang driver online jadi part time itu hanya untuk mengisi waktu luang gitu loh, menukar waktu kosongnya dia dengan uang. Jadi daripada dia nganggur nggak dapet duit, dia jadinya driver online. Yang mana pekerjaan driver online itu kan fleksibel, dia mau on mau off kapan aja bebas. Buat yang suka komen-komen ngecilin penghasilan orang, terus ngebego-begoin kalau driver online tuh ngambil yang argo teri, bilangnya tim syukur lah atau apalah, bego banget tuh, argo teri rugi diambil. Itu gue cuma mau info kalau nggak semuanya itu driver online itu full time, ada yang part time. Dan ya sebenarnya konsep awalnya memang kalau menurut gue pribadi jadi driver online itu memang part time. Jadi kita menukar waktu kosong kita menjadi uang, dan kapan aja kita mau jalanin kita bisa, kapan kita lagi ada kerjaan utama kita bisa stop pekerjaannya. Jadi jangan suka ngecilin orang lah, jangan suka ngejelekin sesama mitra ya. Gue suka ngelihat
YouTube driver online lain, terus di TikTok juga banyak. Kayaknya tuh kalau orang yang ngambilin Argo Tri itu langsung kayaknya bodoh banget. Dan kalau yang penghasilan udah narik seharian terus penghasilannya masih di bawah ekspektasi dia tuh langsung dihina gitu, dikecilin. Kok lu sehari cuma dapat segitu, gue bisa nih dapat segini. Kalau kalian itu jadi driver online, semakin gede penghasilan kotor kalian, cost yang running cost yang mengikuti itu akan juga semakin gede. Jadi menurut gua, in the end of the time, penghasilan kalian berapapun itu rasionya sama aja. Cuman beda jumlah omsetnya aja. Kayak kelihatannya tuh misalkan kalian sehari bisa dapat 750.000 kotor omsetnya ya. Tapi belum potong bensin, belum potong perawatan mobil, belum potong capek. Mustahil lah kalian dapat 750.000 dalam sehari itu modal bensinnya cuma 100.000. Gua rasa nggak mungkin deh. Kecuali kalian dapat orderan offline ya, itu lain soal. Ini kita ngomongin orderan resmi dari aplikator. Kedua, kalian narik seharian, udah pasti konsumsi makan, terus cemilan, kopi itu pasti lebih banyak lagi kalau untuk mendapatkan penghasilan sampai 750.000 ya. Dan running cost kalian juga akan lebih naik juga. Kayak mobil kan kilometernya semakin jauh kan semakin naik. Ban semakin dipakai jauh kan semakin cepat habis. Oli mesin, bahkan kalau kalian yang memakai mobil matic, oli matic juga akan semakin lebih cepat ganti. Dan yang jangan dilupain itu biaya depresiasi mobil ya. Semakin kalian ngincar Argo kakap, penghasilan gede, tapi kan otomatis kilometer mobil kalian tuh semakin cepat gondrong. Dan image-nya di Indonesia itu kalau mobil kilometernya udah gondrong, resale value-nya bisa lebih drop lagi dibanding mobil-mobil dengan tahun yang sama ya. Misalkan kayak mobil gue nih Mirage 2014, sekarang 2023. Misalkan orang nyari Mirage ya, ada yang kilometernya 50.000 jual di 100 juta. Udah otomatis gue punya nih, misalkan udah gondrong di 150.000 kilometer ya, let's say ya. Gak mungkin gue jual dengan harga yang sama 100 juta. Udah otomatis gue akan jual mungkin 10 juta lebih rendah, atau bahkan bisa 15 juta lebih rendah. In the end of the time tuh kalian dapetin kotor 750.000, cost yang dikeluarin tuh misalkan 350. Dapat guys saran-sarannya nih, mantep nih. Kita lanjut lagi nanti ya. Setelah hampir 1 jam ya menunggu, akhirnya dapet nih. Dari Depok kita ke Gancit. Mantap. Dari Gancit udah deket banget. Oke, nggak nyesel gue nunggu ya. Ini udah jemputnya deket lagi. Dapatnya tadi berapa? 65.000. Oke, let's go. Set, jalanannya asik juga nih. Berasa di puncak. Kita lagi nyampe. Duduk depan pak. Depan. Mau duduk di depan pak? Depan ya Pak. Agak mepet tadi depan. Oh. Iya depan Pak. Tinggal di mana? Saya Gading Serpong pak. Oh, Serpong jauh ya? Iya. Kok bisa dapat? Iya tadi Bawa dapat ke ke sini ya? sini ya. Ya. Mari ya. Iya. Pasang pakai Pakai handphone juga bisa sih, tapi harus Banking. ada ya. Ini ada banking, main banking ada.
Oke, sampai kita di Gandaria. Yeay, dapat bersihnya 65.000. Sekarang udah jam makan siang. Gue mau makan dulu ya di Taco Bell Senopati aja lah. Lagi kepengen banget. Yuk, kita let's go. Sampai guys. Apa guys? A few moments later. Oke, udah selesai makan dan begitu saja vlog on beat untuk hari ini. Sekarang gue mau sharing pendapatannya dulu ya. Ini dia penghasilan untuk hari ini 185.000 penghasilan kotornya ya. Dari Gokar 106, dari Grab 79.200. Gue potong 27.000 untuk perawatan mobil ya ibaratnya 157. Sekarang kita cari untuk modal bensinnya. Gue menempuh tadi 65 kilo dibagi 12. Menghabiskan, karena gue pakai Vivo, anggapan Vivo aja lah ya, nggak usah hitung Shell karena kan tadi nggak ada. 55.000 5,5 liter kali 11.800. Modal bensin 65.000, 157 potong 65. Mengantongi penghasilan bersih 92.000. Waktu kerjanya dari jam 8 pagi sampai setengah 12 tadi. Gitu ya, kerja kurang lebih 8 sampai jam 12, berarti kurang lebih 3 sampai 4 jam. Penghasilan bersihnya 92.000. Menyambung yang tadi kita bahas ya, sesama mitra jangan saling senggol-senggolan penghasilan lah ya. Karena ya yang ngambil argo teri juga ada alasan tersendiri, yang ngambil argo kakap juga ada alasan tersendiri juga. In the end of the time, kalau menurut gue kakap ataupun teri ya ujung-ujungnya sama aja. Karena kalau kakap itu kan ibaratnya kita ngantarnya lumayan jauh dan kita biasa tuh dilempar ke daerah yang kita nggak pernah nganter, kayak misalkan dari Jakarta ke Bogor. Sedangkan dari Bogor itu kita kalau untuk dapetin ke Jakartanya lagi sih, kalau hoki sih kalian dapat ya, untung gede jadinya, dapat kakap tuh 2 arah. Tapi kalau nggak dapet kan jadi mesti matas dari Bogor balik ke Jakartanya. Sama yang suka bilang penghasilannya orang lain tuh kecil, mitra kan nggak semuanya itu full time bos. Jadi ada yang memang menjadi mitra part time untuk ngisi waktu luang, untuk menukar waktu luangnya dengan uang daripada nganggur di rumah. Jadi ya nggak bisa disamain, jangan senggol-senggolan istilahnya. Setiap mitra ada kehidupan sama keputusannya masing-masing. Ya saling dukung aja lah, saling support. Kalau mau senggol-senggolan penghasilan, nanti kalau gue senggol pakai penghasilan utama gue, nanti gue dikiranya sombong lagi. Sombong amat. Mungkin kalau ada yang pamer atau info kalau penghasilannya sebagai mitra driver online tuh bisa lebih besar, ya it's good for you gitu. Dan kalau niatnya baik untuk sharing, untuk memotivasi kita, ya terima kasih banyak. Tapi kalau yang sharing dan udah sampai merendahkan atau ngejek mitra lain tuh karena nerimain argo teri itu istilahnya mitra bodoh, terus sehari onbit seharian tuh cuman dapet berapa ratus ribu tuh kayaknya cupu banget. Coba deh tolong dirubah lagi pola pikirnya. Oke. Oh ya, gue bahas ini bukan hanya berdasarkan komen-komen yang ada di video YouTube gue ya, melainkan gue sering baca juga komen-komen di video YouTube orang lain, di konten kreator orang lain. Wah, mau di YouTube ataupun di TikTok tuh pasti ada aja yang ya yang begitulah, you know lah yang lagi dibahas gimana guys. Gue cuma mau ngingetin kalau bagi kalian yang bangga penghasilan kotornya tuh gede gitu ya, tinggi, itu kalian jangan lupa kalau kita tuh punya running cost yang mengikuti dengan penghasilannya itu. Seiring berjalannya penghasilan makin gede, otomatis bensin yang dikeluarkan lebih banyak. Terus untuk maintenance mobil, kita ambil yang paling simple, paling gampangnya aja, itu ban sama oli mesin. Itu juga udah mengikuti si omsetnya. Omset makin gede, costnya juga udah pasti makin naik terus. Dan ketiga, kilometer mobilnya, odometernya juga jadi gondrong. Itu akan berpengaruh nanti ke resale value si mobil tersebut. Itu kayak gitu-gitu kalian juga harus perhitungkan guys. Itu baru dari faktor mobil. Belum faktor dari diri kalian sendiri. Satu, capek, incar argo-argo gede, itu kan udah pasti mainnya trek jauh, bolak-balik jauh-jauh gitu. Udah pasti otomatis butuh ketahanan atau stamina badan yang lebih panjang ya, lebih kuat. Terus
cost kalian untuk makan, minum itu pasti juga nambah. Gak mungkin seharian kalian cuma minum aqua sama kopi doang kan, sama rokok. Gua rasa sih nggak bakal kuat. Yang ada hari itu kuat, besoknya ambruk, kolaps. Dan ketiga, ya balik lagi kesehatan kalian. Kalau terlalu ngedur, endurance-nya dipakai terus, lama kelamaan badan kalian sendiri juga akan ada depresiasinya. Kalian harus perhitungin itu. Jadi buat yang suka info atau pamer-pamer penghasilannya bisa gede banget di driver online, itu kalian pikirin dulu, itu penghasilan kotor apa bersih. Kalau bersihnya bisa gede kayak gitu, baru mantap. Kalau penghasilan kotor, ya in the end of the time akan sama aja kalau menurut gue pribadi ya. Dan kita ini ngebahas penghasilan yang resmi ya, bener-bener ngambil orderan dari pihak aplikator secara resmi. Kita nggak bahas penghasilan kalian gede karena dapat misalkan orderan offline, pesanan offline, atau ada langganan offline, atau kalian main secara backdoor gitu kan, itu nggak di-include. Kalau kayak gitu mah udah pasti untung punya. Tapi yang lagi gue bahas ini adalah penghasilan kalian yang kalian dapatkan secara resmi melalui aplikator dan menjadi driver online. Segitu dulu ngoceh dan vlog buat hari ini ya. I'll see you in the next video. Bye. Nih guys, gue kasih lihat beberapa bukti screenshotan ya. Nih komen-komen yang gue bacain, gak cuman di konten gue, tapi ada beberapa komen nih di video orang lain juga tuh. Kayak orangnya main tupo, langsung dikatain pemain receh. Contoh-contohnya kayak gini nih. Masa Gojek segitu? Saya aktif 8 jam aja 400k. Kayak apa ya? Maksudnya ya udah lu dapat 8 jam 400k ya. Udah, nggak usah sampai apa ya, ngerendahin pendapat orang gitu loh. Nih ada lagi, bohong bro. Kalau akun sehat, kalau 12 jam kerja pendapatan kotor rata-rata itu 700.000. Ini bohong atau jujurnya gimana ceritanya nih? Kan namanya orang berpendapat kan bisa beda-beda ya. Nih, tuh ada yang bilang betul 500 sampai 600, tapi besoknya badan lemas tuh. Bener kan yang gue bilang, kalau lu ngedur terus bisa dapet, tapi ya besoknya lumayan badan lu pasti ngedrop. Tuh, hari biasa bersih bisa 300.000, weekend bersih 500.000, ada cara dan strateginya. Ya, kalau bisa sih setiap hari kayak gitu, it's good for you bro. Kalau bisa sih di sharing aja, bikin video nih, siapa tahu bantu mitra lain supaya bisa dapetnya sama kayak lu. Tuh, sebelum pandemi saya pernah dapat 730.000, tapi setelah selesai keluar dari mobil seperti gempa jalan. No, bener kan? Kalau lu ngedur terus trek jauh ngandelin argo kakap, udah otomatis badan lu pasti ada depresiasinya gitu loh. Dan masih banyak lagi lah. Ini ada beberapa contoh aja ya. Kalau gue screenshot semua sih banyak banget guys. Sekian.